Ada fase dalam hidup di mana kamu berhenti menjelaskan dirimu, berhenti membela diri, berhenti membuktikan, berhenti meyakinkan orang lain, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sadar tidak semua hal layak diberi energimu. Epictetus berkata, "Jika seseorang salah paham tentangmu, itu bukan masalahmu, itu adalah persepsi mereka." Kita terlalu sering menghabiskan hidup untuk meluruskan opini orang, padahal opini itu bukan milik kita. 1. Orang lemah bereaksi, orang kuat mengamati. Ketika dikritik, orang lemah marah. Ketika diremehkan, orang lemah membalas. Ketika disalahpahami, orang lemah berdebat panjang. Tapi orang yang kuat, ia diam. Bukan karena tidak mampu menjawab, tapi karena ia tidak merasa perlu. Diamnya bukan kekosongan, diamnya adalah kendali. Marcus Aurelius menulis, keheningan seringkali adalah jawaban terbaik. Reaksi spontan adalah tanda emosi menguasai. Diam adalah tanda kendali ada di tanganmu. 2. Energi adalah mata uang termahalmu. Setiap argumen menguras energi. Setiap pembelaan diri menguras fokus. Setiap upaya membuktikan diri menguras ketenangan. Dan kamu hanya punya energi terbatas. Stoikisme mengajarkan satu pertanyaan sederhana. Apakah ini layak mendapatkan perhatianku? Jika tidak, lepaskan. Karena orang yang tidak bisa mengendalikan fokusnya akan selalu dikendalikan oleh gangguan. 3. Semakin kamu tenang, semakin sulit kamu dikalahkan. Orang berharap kamu marah. Mereka berharap kamu terpancing. Mereka berharap kamu membalas. Tapi ketika kamu tetap tenang, mereka kehilangan kendali atasmu. Seneca berkata, orang yang menguasai dirinya sendiri tidak bisa diperbudak. Ketenangan bukan kelemahan. Itu bentuk kekuatan yang paling jarang dimiliki. Karena siapapun bisa berteriak, tapi tidak semua orang bisa tetap stabil. 4. Diam bukan berarti pasrah. Ini bukan tentang membiarkan orang menginjakmu. Ini tentang memilih medan perang. Tidak semua provokasi harus dijawab. Tidak semua hinaan harus dibalas. Tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan. Kadang, jawaban terbaik adalah peningkatan diri, bukan kata-kata. 5. Bahaya dari orang yang tidak banyak bicara. Orang yang banyak bicara sering mengungkap rencana. Orang yang banyak marah sering memperlihatkan kelemahan. Tapi orang yang diam, ia mengamati. Ia belajar, ia menunggu. Dan ketika ia bergerak dengan presisi. Karena emosinya tidak membocorkan strateginya. Suatu hari nanti, orang akan menyadari perubahanmu. Kamu tidak lagi mudah tersinggung, tidak lagi mudah terpancing, tidak lagi butuh pengakuan. Kamu tidak membuktikan apa-apa, kamu hanya berkembang dalam diam. Dan saat itu terjadi, kamu tidak perlu mengatakan bahwa kamu kuat, orang akan merasakannya. Karena kekuatan sejati tidak berisik. Ia sunyi, ia stabil, ia tak terguncang. Dan justru karena itulah ia berbahaya.